Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 23. Aktivitas Lampau Bodhisattva by Sai Raja. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1844. Mempersembahkan tubuh dengan ketulusan sepenuhnya, memberikan persembahan Dharma sejati. Bodhisattva yang memberikan persembahan berupa Dharma sejati ke dalam dapat menggunakan pandangan bijaksana untuk memberikan persembahan Dharma. Kemudian, melihat tubuh jasmani ilusi ini dikarenakan adanya benih delusi, makanya mendatangkan buah ini. Dharma dari bagan laksana awan dan hujan, ibarat setetes dalam lautan. Buddha kemudian secara luas berceramah tentang gunung, sungai, rerumputan, pepohonan, dan hutan, di mana hujan Dharma membasahi segalanya dan memungkinkan semua mencapai jalan kebudaan. Bersungguh hati untuk memahaminya, Bodhisattva dengan tulus memberikan persembahan berupa Dharma sejati. Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana. Bukanlah beliau seorang bodhisattva teladan? Ia membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, menerima ajaran Buddha, masuk ke tengah orang banyak dan menyadarkan makhluk hidup kembali ke Sang Buddha dan memberikan persembahan dengan tulus. Inilah Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana, dan sekarang menjadi Bodhisattva by Sai Raja. Bodhisattva by Sai Raja adalah Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana di masa lalu, kehidupan yang lampau dari kehidupan lampau. Banyak kalpa tak terhitung yang lalu. Di satu kehidupan di saat proses praktik spiritual, dia adalah Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana. Dia adalah Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana di suatu saat dalam suatu masa kehidupan Buddha. Dia datang dan pergi selama 2 kehidupan. Cerita ini kita harus bersungguh hati untuk mendengarkannya. Datang dan pergi tanpa gangguan di sebersit niatnya. Di kehidupan yang lampau telah melatih sesuai ajaran, masuk ke tengah orang banyak untuk menyadarkan makhluk hidup kembali ke ladang pelatihan, dan dengan tulus memberikan persembahan kepada Buddha. Berulang kali kembali lagi di kehidupan lain adalah Buddha yang sama. Beliau juga kembali mengatakan, "Saya sudah kembali pada saat ini." Buddha Chandra Vimalaya Surya Prabhasari menunggu dan akhirnya bertemu dengannya. Ia kembali untuk kehidupan yang lain untuk menemui Sang Buddha. Sang Buddha memujinya, "Engkau telah kembali. Aku akan memasuki parinirvana. Aku mempercayakan seluruh dharma kepadamu. Semua makhluk hidup, makhluk surgawi, manusia, dan mereka yang saat ini sedang menjalani praktik spiritual adalah yang harus kamu bimbing di masa depan. Engkau harus menerima Dharma dengan penuh kesadaran dan mentransformasi mereka." Maka Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana menerima instruksi Sang Buddha. Buddha Chandra Vimalaya Surya Prabhasari memasuki parinirvana pada tengah malam. Beliau mengurus pemakaman dengan baik. Namun, kasih sayangnya muncul setelah pemakaman selesai, saat beliau mengumpulkan relik. Lihat, Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana tampak khawatir. Ia penuh kasih sayang kepada Sang Buddha. Kasih sayangnya tidak sama dengan kasih sayang yang menyesatkan dari makhluk-makhluk biasa. Ia mengagumi transformasi dan ajaran Sang Buddha dan tak dapat melupakannya. Inilah bentuk cinta kasih yang tercerahkan. Prinsip-prinsip aturan sungguh sangat dalam. Saya merasa
bagian ini sangat indah. Kita tak dapat melihat kasih sayang, tetapi ia menyentuh dan mengguncang kita secara mendalam. Ini sungguh berharga. Setelah semua relik terkumpul, dibangunlah stupa, sampai akhirnya dipersembahkan kembali. Jadi, membakar lengan sebagai persembahan relik stupa. Sekarang harus mendengarkan Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana datang membimbing para makhluk. Melihat Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana membakar lengan. Sama seperti Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana sedang memikirkan Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasari dengan penuh kerinduan. Perasaan seperti itu sama kekhawatiran dan kekesalannya, sama khawatirnya setelah membakar lengannya jika tubuhnya belum sempurna dan ingin membimbing semua makhluk lain secara luas. Para makhluk ini apakah dapat menerimanya? Bodhisattva yang tubuhnya belum sempurna datang mengubah mereka. Maka dia membangkitkan suatu tekad. Saya mengabdikan tubuhku untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha adalah benar dan tulus. Jika batin setiap orang ada kecurigaan, percaya saya akan mengembalikan kedua lenganku. Bukan dengan membakar lengan dapat menghilangkan kekuatan saya. Aku akan mewujudkan kembali kedua lenganku dengan sempurna dan mengubahnya menjadi lengan Sang Buddha, tubuh Sang Buddha. Bukan dengan demikian, saya menjadi tidak ada kekuatan. Saya masih menanggung kekuatan Buddha. Tetap sama, dapat membimbing makhluk hidup. Setelah beliau selesai menyatakan tekad, kedua lengan kembali ke asalnya. Dengan demikian, tetap sama dapat mengubah makhluk hidup. Aku masih dapat membebaskan makhluk hidup. Tubuhku masih utuh. Setelah Buddha Sakyamuni menceritakan kisah ini, beliau menoleh ke belakang dan berkata, Bodhisattva Naksatra Raja Sankusumi Tabina, saya telah bercerita kisah yang panjang tentang Bodhisattva Sarva Satya Priyadarsana. Bodhisattva ini tidak lain adalah orang yang duduk di depan saya sekarang. Bodhisattva Baisai Raja seperti ini di kehidupan lalunya. Untuk waktu yang sangat lama, kehidupan demi kehidupan, periode waktu yang tidak dapat dihitung, dan jumlah kehidupan yang tidak bisa disebutkan angkanya. Beginilah melatih diri selama ini. Sekarang, di tempat pelatihan puncak burung nasar, kebajikan masa lalunya adalah dia bersungguh-sungguh menjalankan praktik keras, bersungguh-sungguh masuk ke tengah orang banyak, menolong dan membimbing para makhluk. Ketika memberikan persembahan, dia memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Inilah pencapaiannya. Jadi, Bodhisattva memberikan persembahan dharma sejati. Dia melakukannya bukan hanya untuk menjamu, tetapi dengan tulus. Jadi, ke dalam dia dapat menggunakan pandangan bijaksana untuk memberikan persembahan dharma. Dia melakukannya dengan sangat tulus. Dia sudah sangat bijaksana, bukan asal membakar tubuhnya atau asal membakar dupa di lengannya. Dia telah melatih diri hingga mencapai tingkat pandangan bijaksana ke dalam dharma, telah masuk dalam batin. Ke dalam juga artinya batin dan pikiran menerima dan menegakkannya. Tidak ada sedikit pun tercemar, kerisauan, ketidaktahuan. Semua delusi telah dilenyapkan, dan dia melatih diri ke dalam dengan murni. Makanya ke dalam dapat menggunakan pandangan bijaksana untuk memberikan persembahan. Ini berasal dari batinnya yang paling murni dan tak ternoda. Sebernit niat yang paling tulus, makanya dia mengungkapkan,
Beginilah cara persembahan kepada Buddha. Makanya, Bodhisattva Baisai Raja dari kehidupan masa lampau terus-menerus melakukan pelatihan diri, berasal dari dalam batin tulus dan bersungguh-sungguh. Niat yang tulus ini, pikiran dan kesadaran ini bukan hanyalah menggunakan tubuh jasmaniah dan juga bukan daging yang membentuk hati. Ini adalah membawa kembali tubuh dharma batin. Dulu dia melakukan pelatihan diri. Pelatihan dharma sudah sangat panjang, sangat lama sekali dan susah dihitung. Tubuh dharma ini kemudian datang kembali ke dunia. Di satu sisi dia menerima ajaran dari Buddha. Ini juga menunjukkan dunia manusia. Membimbing dan menyadarkan seorang bodhisattva Dharmakaya. Beliau bukanlah seorang bodhisattva yang baru terbangun dalam wujud manusia. Adalah merupakan bodhisattva Dharmakaya yang telah kembali dari Dharma. Makanya dia bisa terlahir dengan tubuh dan batin yang murni dan tak ternoda. Tidak seperti tubuh jasmani makhluk awam. Batin jasmania dan secara keseluruhannya merupakan tubuh dharma batin. Makanya, gunakanlah kebijaksanaan, memberi persembahan, bekerja sama dengan Sang Buddha di dunia. Inilah Bodhisattva Dharmakaya, bukanlah hanya bodhisattva dengan batin jasmania. Makanya dari sini bisa terlihat dengan jelas. Kemudian melihat tubuh jasmani ilusi ini, dikarenakan adanya benih delusi, makanya mendatangkan buah ini. Sekelompok makhluk awam di dunia fana ini, yang terlihat adalah tubuh jasmani ilusi. Yang terlihat pada saat itu, Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana memiliki tubuh jasmani ilusi yang sama seperti kita. Ini merujuk kepada tubuh jasmani yang tidak kekal. Sama seperti ketika kecil dan bertumbuh dewasa, usia parubaya, usia lanjut, sama merupakan tubuh jasmani ilusi. Tubuh jasmani yang mengalami perubahan, mengira bahwa Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana juga memiliki tubuh jasmani ilusi ini. Kita melihatnya dengan demikian, dengan harapan jika demikian, maka batin kita masih memiliki delusi. Di dalam batin kita masih memiliki delusi, masih belum memahami sosok bodhisattva ini dengan jelas, maka disebut delusi. Bukanlah membakar diri adalah sebuah bentuk memberikan persembahan kepada Buddha. Jika mereka bingung dan melakukan hal yang sama, maka itu adalah sebuah kesalahan. Inilah yang dimaksud dengan makhluk awam. Kita, makhluk awam, jika patuh pada aturan dan tidak melewati batas kepatutan, kita harus membina diri sebaik mungkin. Harus melatih diri hingga seperti Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana. Kita juga harus mengakumulasikannya pada setiap kehidupan. Kondisi batin kita sekarang masih belum bisa ditaklukkan, apalagi tubuh kita ini. Tubuh kita ini hanyalah tubuh jasmani ilusi, bukan tubuh dharma. Kita masih belum memiliki tubuh dharma, tapi adalah tubuh jasmani ilusi. Jika kita menggunakan tubuh jasmani ilusi untuk memandang bodhisattva Dharmakaya, jaraknya sangat jauh. Ini tidak benar. Ini disebut delusi atau penyebab delusi. Jika kita memiliki penyebab delusi yang diciptakan oleh tubuh jasmani ilusi dan tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh dan merusak tubuh jasmani ilusi yang diberikan oleh orang tua kita, maka hati dharma kita belum ada di tempat dan kita harus mencapai tubuh dharma. Jika kita bertindak impulsif tanpa alasan, ini adalah sebuah kesalahan dan juga tidak berbakti. Ini juga membentuk karma pembunuhan dan tidak memiliki kebajikan. Dan seandainya adalah benar dan tulus,
sudah terlepas dari tubuh jasmani ilusi, sudah tulus. Dharma sudah berubah menjadi dharma kaya karena batin dharma. Dari akumulasi kehidupan pelatihan diri, akumulasi kehidupan adalah demikian tubuh yang murni, pikiran, datang kembali ke dunia. Demikian baru memenuhi syarat memberi persembahan. Seandainya bukan, adalah masih belum mencapai kekuatan ini, maka tidak ada memenuhi syarat melakukan seperti begini. Kita sekarang hanya bisa menerima pengajaran menggunakan tubuh ilusi ini. Kita baik-baik melakukan dengan baik dengan orang bersatu hati, harmonis, saling menyayangi, dan gotong royong. Pekerjaan seperti ini dengan sikap orang bersatu hati, dengan sikap harmonis berhadapan dengan orang, kita saling menyayangi, saling gotong royong. Kita menyempurnakan dunia yang harmonis. Maka adalah tulus mensucikan hati manusia, terlebih dahulu mengikis penderitaan mereka. Dengan begitu, baru ada upaya menyempurnakan seperti Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana. Dharma kaya yang demikian, hati dharma, demikian tulus memberi persembahan. Ini adalah kita harus sangat giat dan tekun. Yakin dengan kesungguhan hati ini, suatu hari nanti kehidupan datang. Lihatlah, bagian naskah sutra ini sangat menakjubkan. Kita tidak boleh mengabaikannya. Bodhisattva Sarvasatwa Priyadarsana, dia selama 2 kehidupan, bukan 1 kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, dia menyelesaikan praktik jalan Bodhisattva, masuk ke kerumunan orang banyak dan lain-lain, dan kemudian kembali ke tempat pelatihan. Setelah kembali ke tempat pelatihan, ini menunjukkan tubuh dharma dan batin. Dia membakar dupa untuk memberi persembahan kepada Buddha. Dia menggunakan minyak wangi membakar tubuh untuk memberi persembahan kepada Buddha. Tubuh dia berbeda dengan tubuh kita. Dia pergi lalu kembali lagi, masih tetap mempraktikkan jalan Bodhisattva. Jadi, yang dikatakan hari ini, saya berharap semua orang dapat memahami dengan jelas, karena bagian naskah sutra ini di komunitas Buddhis di masa lalu juga pernah diperdebatkan. Jika saya tidak menjelaskannya di sini, ini juga tidak boleh. Di komunitas Buddhis ada orang yang mengatakan bahwa ini bisa mengelirukan orang. Jadi saya saat ini, naskah sutra dijelaskan demikian. Di masa lalu, ada orang yang pernah mempelajari Buddhisme, terutama orang-orang di komunitas Buddhis. Ada orang yang pernah berdebat tentang ini. Saya sekarang secara khusus menjelaskan bagian naskah sutra ini secara lebih jelas, supaya semua orang lebih memahaminya. Ini adalah penjelasan saya sendiri. Saya berharap semua orang memahami dengan jelas. Ini bukan berasal dari manapun. Ini adalah interpretasi saya sendiri terhadap membakar tubuh untuk membeli persembahan kepada Buddha. Interpretasi saya sendiri. Saya kembali menjelaskan kepada semua orang tentang hal ini. Saya berharap semua orang dapat jelas. Naskah sutra dan rangkuman ini saya berbagi kepada semua orang agar semua orang dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas. Dharma dari bagan laksana awan dan hujan ibarat setetes dalam lautan. Sesungguhnya Dharma Buddha itu sangat luas. Saya selalu merasa bahwa hanya dari 1 huruf saja mungkin saya tidak akan pernah selesai menjelaskannya ataupun mempraktikannya. Dharma dari bagawan laksana awan. Ketika kita menghadap ke langit, langit tampak bersih dan jernih dengan awan putih di langit. Terkadang saat saya memandang awan putih dari kejauhan dan memperhatikannya dengan seksama, awan itu tampak seperti seekor singa putih. Jika dilihat lebih jauh lagi, wah, ia seperti seekor gajah putih. Raja Gajah Putih Agung, Singa Putih Agung. Melihat Raja Gajah, saya akan teringat kepada Bodhisattva Samantabhadra. Melihat singa,
saya akan teringat kepada Bodhisatwa Manjusri, menengadah ke langit dan melihat bentuk-bentuk hewan yang berbeda. Saya akan teringat pada para bodhisatwa yang datang ke dunia beserta tunggangannya sebagai penanda semua itu saling terhubung. Lalu, bagaimana dengan sapi putih besar? Dharma dalam sutra teratai, ajaran kendaraan besar bisa berada di langit dan juga bisa bersama kita yang sedang belajar Buddha Dharma. Memandang langit, ada Dharma di langit. Melihat air, juga ada Dharma di air. Terkadang setelah hujan, kita melihat genangan air. Ternyata ada bulan di dalam air. Ada matahari di dalam air. Ada awan putih di dalam air. Ada berbagai pemandangan di dalam air. Inilah yang terlihat setelah hujan. Lihatlah, begitu adanya. Lautan bisa menampung kapal, mengangkut kendaraan, bahkan mengangkut rumah, dan membawa manusia di dalamnya. Singkat kata, memiliki kelapangan dada. Dharma Buddha itu lebih luas dari lautan dan lebih banyak dari awan. Inilah Dharma Buddha. Maka dari itu, kebijaksanaan Sang Buddha bertujuan untuk mengajarkan kita bahwa kita semua memiliki hakikat yang sama dengan Buddha, yaitu sifat Buddha yang setara dengan Buddha itu sendiri. Karena kita memiliki sifat Buddha yang sama dengan Buddha, maka kebijaksanaan kita juga tidak berbeda. Dengan kebijaksanaan yang tiada beda, kita pun sanggup merangkul gunung dan samudra. Semua ini adalah pelajaran yang harus kita pelajari sekarang, yaitu memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Disitulah kebijaksanaan bertumbuh. Maka dari itu, dalam Dharma Buddha disebutkan secara luas berceramah tentang gunung, sungai, rerumputan, pepohonan, dan hutan. Bukanlah ini seperti yang telah disampaikan dalam bab perumpamaan tanaman obat. Cobalah renungkan kembali. Di dunia ini ada pepohonan yang sangat besar. Betapa besarnya? Ada pula rerumputan yang sangat kecil. Betapa kecilnya? Dharma yang sejati adalah yang besar bisa sebesar itu, yang kecil bisa sekecil itu. Tetapi ukuran besar dan kecil di bumi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Semuanya membentuk satu pemandangan yang indah. Di alam semesta ini, sampai saat ini, belum ada planet lain yang seindah bumi. Sayangnya, keindahan ini dirusak oleh manusia. Namun begitu, manusia juga bisa menciptakan keindahan di dunia, seperti rumah sakit suci di Taichung. Kepala rumah sakit Cien membawa sekelompok tenaga medis bertangan terampil. Demikianlah rumah sakit suci Taichung. Kepala bagian dari berbagai departemen juga datang. Pulang ke Hualien setiap tahun pada waktu ini. Biasanya saya melakukan perjalanan ke Taichung. Tahun ini, saya tidak bisa pergi. Tetapi kepala bagian dari berbagai bagian yang pulang ke Hualien mengadakan rapat di sini, membuat laporan medis di sini. Sebelum dimulai, Profesor Song menyanyikan sebuah lagu, Mei. Lagu ini merupakan salah satu dari lagu suci, sangat indah. Indahnya di mana? Indah pada 3 aspek dalam berdana, tanpa pamrih. Indah pada bersumbangsi tanpa pamrih. Inilah keindahan suci. Sesaat sebelum rapat terlebih dahulu menyanyikan lagu ini, segalanya indah. Menyusul lagu ini masuk ke dunia ini, keindahan seluruh dunia melebur dalam lagu ini. Kita mulai dengan mendengar kepala bagian masing-masing departemen, melaporkan dan memperkenalkan dokter dan pasien tiap departemen. Sepasang tangan mereka dapat menciptakan alam semesta, sangat terampil dan menakjubkan. Keterampilan yang luar biasa. Dokter dari Departemen Bedah Umum, Departemen Penyakit Dalam, Departemen Mata, Departemen Ortopedik, mengungkapkan penderitaan pasien. Penyakit pasien sedemikian rupa, sungguh menderita. Fisik tubuhnya berubah bentuk, sekujur tubuhnya berbau tidak enak. Sepasang matanya sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Dengan 1000 derajat, 2000 derajat, seorang profesor dengan kedua mata yang derajatnya sudah sangat tinggi,
Tetapi ketika datang ke Rumah Sakit Suci, Taichung, Departemen Mata yang dipimpin oleh Wakil Direktur Chai menunjukkan keterampilan yang luar biasa, benar-benar sangat canggih. Di dalam mata itu, bagian yang sangat kecil, seperti pembuluh darah yang halus. Lapisan retina itu dibuka dengan tangan yang terampil, membuka jaringan di dalam mata, yaitu retina, yang bahkan lebih halus dari sehelai rambut. Ia dapat membedah dan membuka kornea mata. Di tempat yang sangat halus itu singkatnya, memutus pembuluh darah, lalu menyambung dan memperbaikinya kembali. Benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Bedah umum sama saja hebatnya. Operasi besar bisa dilakukan dengan metode bedah minimal invasif. Tanpa harus membedah perut, alat minimal invasif masuk ke dalam tubuh, organ dalam seperti usus, perut, lambung, hati, empedu, semuanya bisa dijangkau oleh tangan dokter yang mengoperasikan pisau dan penjepit di dalamnya. Bisa memanjang, memendek, memotong, bahkan menyedot. Begitu banyak bagian yang bisa diangkat. Ini adalah pekerjaan besar yang diselesaikan dengan sangat rinci dan halus. Setelah operasi selesai, hampir tidak ada bekas luka. Benar-benar karya luar biasa yang menakjubkan. Beberapa dokter itu benar-benar tak terbayangkan kehebatannya. Videonya itu, jika bukan karena operasi yang mereka lakukan di ruang operasi, orangnya tidak akan mungkin seperti ini sembuh kembali, mendongakkan kepala dan membusungkan dada seperti ini, berjalan keluar. Ini benar-benar sangat tidak mudah. Profesor itu matanya telah pulih, menggambar sebuah lukisan untuk dihadiahkan kepada saya. Balada 4 musim. Dengar-dengar, lukisan tersebut sangatlah berharga. Harganya dihitung berdasarkan ukuran besarnya. Bisa dilihat bahwa profesor ini kedua tangannya sangat terampil dan juga harus mengandalkan kedua buah bola matanya. Kedua bola mata ini telah mulai membantunya melukis, bahkan menggambarnya dengan sedemikian rupa, hingga di dalam lingkaran gambarannya itu seperti dunia dari penglihatannya. Pemandangan 4 musim dari seluruh dunia digambarkan ke dalamnya. Indah. Benar-benar ini merupakan dunia. Membuat saya melewati satu hari dalam dunia yang sangat indah. Akan tetapi, ingin mengatakan itu merupakan sebuah dunia yang sangat indah. Juga merupakan sebuah penderitaan di awalnya. Berapa banyak orang yang menderita kesakitan dan penyakit pada tubuh setelah mengalami penderitaan akan merasa tersiksa. Beberapa tahun mencari pengobatan, tapi tidak menemukannya. Membuat para dokter menolaknya dan berkata, Anda seperti ini tidak bisa tertolong lagi, bahkan tidak bisa dioperasi. Seperti inilah penderita yang kecewa datang ke rumah sakit kita. Bisa seperti ini dengan sepenuhnya menyembuhkan kemampuan seluruh tubuhnya. Ini merasa bahwa sangat gembira. Saya juga penuh dengan rasa sukacita dalam Dharma. Dunia seperti inilah yang membuat saya melewati sebuah hari dengan dunia yang sukacita, penuh dengan sukacita dalam Dharma indah. Singkatnya, yang mau dikatakan itu tidak akan habis untuk dibicarakan. Sebaliknya, naskah sutra sangatlah sederhana. Naskah sutra kemarin, Naksatra Raya San Kusumi Tabitna. Sekiranya terdapat seseorang yang membangkitkan tekad dan ingin mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, maka boleh membakar jari tangan atau bahkan satu jari kaki sebagai persembahan kepada stupa Buddha. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva by Sai Raja. Ini sudah disampaikan kemarin. Selanjutnya naskah hari ini. Ini mengungguli pemberian berupa negeri, kota, istri, anak, maupun tanah di dalam 3.000 maharibu dunia, beserta gunung, hutan, sungai, telaga, dan segala benda berharga sebagai persembahan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva by Sai Raja. Bagian sutra ini menyampaikan bahwa negeri, kota, istri, semuanya adalah hal yang sangat saya kasihi. Namun semua itu saya persembahkan karena semuanya hanyalah objek di luar tubuh. Meskipun mereka adalah anak dan istri saya,
yang paling saya kasihi dalam hati. Namun mereka bukanlah tubuh saya sendiri. Saya mempersembahkan mereka itu belum mampu membandingi persembahan tubuh sendiri. Memberikan tubuh sebagai persembahan ini mengungguli pemberian berupa negeri, kota, istri, anak, maupun tanah di dalam 3.000 maharibu dunia, beserta gunung, hutan, sungai, telaga, negeri, dan kota adalah tempat tinggal, istri, dan anak adalah yang dikasihi. Meski memberikan persembahan ini tidak mampu membandingi persembahan tubuh, segala benda berharga sebagai persembahan. Segala benda berharga yang langka adalah juga benda di luar tubuh. Bagaimana dapat membandingi maksud tulus sepenuhnya dari persembahan tubuh? Persembahan benda berharga tidak mampu menandingi persembahan tubuh. Segala benda berharga sebagai persembahan, seluruhnya benda berharga yang langka ini hanyalah benda di luar tubuh. Oleh karena itu, bagaimana bisa membandingi maksud tulus sepenuhnya dari persembahan tubuh? Tubuh ini pun rela dipersembahkan. Makna dari tindakan ini, makna yang terdalam, ketulusan yang sejati, itulah sesungguhnya makna yang tulus dan mendalam. Itulah tekad hati untuk mempersembahkan kepada Buddha. Tekad tersebut bahwa hanya mempersembahkan benda-benda itu tidak mampu sepenuhnya mewakilkan tekad dan makna sejati. Ketulusan hati itu terasa belum cukup sehingga dikatakan persembahan benda berharga tidak mampu menandingi persembahan tubuh. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa tekad belum sepenuhnya selesai. Sekiranya tidak dapat melepaskan pandangan jati diri, maka tidak akan dapat melepaskan pandangan aku. Artinya tidak akan melepaskan pandangan milikku. Dari itu terdapat 4 wujud. Wujud aku, wujud manusia, wujud makhluk hidup, dan wujud usia panjang, sehingga menyebabkan banyak kerisauan. Mampu membakar jari tangan, terlebih dahulu harus mampu mengorbankan tubuh. Ketika pandangan jati diri bisa dilenyapkan, maka pandangan aku akan lenyap. Ketika pandangan milikku lenyap, maka semua kerisauan juga tiada yang tidak lenyap. Jika kita tidak bisa melepaskan, artinya sekiranya tidak dapat melepaskan pandangan jati diri, karena kita masih ada rasa sakit fisik, sehingga saya tidak berani melepaskannya. Kita dapat melepaskan semua hal materi, tetapi bagaimana kita mengorbankan tubuh kita? Tubuh ini bisa sakit. Seperti ini disebut sekiranya tidak dapat melepaskan pandangan jati diri, yang juga berarti tidak akan melepaskan pandangan aku. Tubuh kita, karena tubuh kita bisa sakit, artinya tidak akan melepaskan pandangan milikku. Ini adalah kemelekatan kita, masih belum dilenyapkan atau dilupakan. Dari itu terdapat 4 wujud. Wujud aku, wujud manusia, wujud makhluk hidup, dan wujud usia panjang, sehingga menyebabkan banyak kerisauan. Kerisauan kita terdapat 4 wujud. Masih ada wujud tubuh, pandangan aku dari wujud aku. 4 wujud ini masih ada, jadi kerisauan ini masih belum dilenyapkan. Jika mampu membakar jari tangan, terlebih dahulu harus mampu mengorbankan tubuh. Ini adalah tubuh kita. Kita bersedia mengorbankannya. Kita bersedia mengorbankan sebagian tubuh kita. Jika menyangkut dengan jari, kita memiliki 5 jari di masing-masing tangan. Kita memiliki 20 jari termasuk jari di kaki kita. Maka kita menyebutnya 20 kuku. 20 jari kuku di tangan kanan dan kaki. Kita mengeluarkan jari kita dan membakar sebuah jari kita. Jari yang kita maksud, jika kita memiliki 3 ruas jari, kita membakar 1 ruas jari. Ada 3 ruas jari. 1 jari memiliki 3 ruas. Kita membakar 1 ruas. Dulu ada biku pertapaan keras 8 jari. Ini merupakan zaman yang tidak lama ini. Lebih kurang orang yang sejaman dengan Chan Master Shuyun. Ada seseorang yang bernama biksu pertapaan keras 8 jari. Dia membakar jarinya, membakar 2 jarinya. Ada 3 ruas terbakar, 1 ruas. Ini dinamakan jari terbakar. Sehingga membakar jari.
Dari 3 ruas jari tangan terbakar 1 ruas. Terlebih dahulu harus mampu mengorbankan tubuh. Ketika pandangan jati diri bisa dilenyapkan, maka pandangan aku akan lenyap. Saya memiliki pandangan, saya berpandangan. Jika bisa melenyapkan pandangan, maka pandangan aku akan lenyap. Semua yang saya miliki, pandangan dan pemahaman saya, semua ini telah lenyap. Maka semua kerisauan juga tiada yang tidak lenyap. Semuanya lenyap. Ini yang ingin kami sampaikan, mengorbankan tubuh dan membakar. Bodhisatwa sekalian, bersungguh hati memahami, mengorbankan tubuh dan membakar. Semuanya menunjukkan sebuah ketulusan. Ketulusan tertinggi tiada batas. Mempelajari ajaran Buddha perlu sampai tinggi tiada batas. Karena untuk memperoleh ajaran Buddha begitu luas. Luas tiada bertepi. Ajaran Bhagawan seperti awan dan hujan, seperti lautan. Kita sekarang bisa mendengar, bisa mendapatkan hanya setetes saja. Di sananya masih banyak. Kita di dunia, baik pemandangan atau upaya semua orang, semuanya merupakan pengajaran dari Buddha kepada kita. Salah satu di antaranya hanya sedikit, sehingga berharap semua orang terhadap ajaran Buddha harus penuh ketulusan, bersungguh hati. Ini yang dinamakan memberikan dharma sejati, sehingga berharap semua orang bisa lebih bersungguh hati.